di video kali ini kita akan memasuki bab 5 yaitu Mikrotik Akses. Langsung saja ke materi pertama yaitu metode akses router OS. Untuk mengakses mikrotik baik dengan real device maupun router OS yang kita install di PC, ada berbagai cara akses metodenya. Beberapa aplikasi yang menjembatani akses mikrotik router OS dan diantaranya ada keyboard. Nah, keyboard biasa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI. Lalu ada serial console, remote server yaitu telnet atau SSH, kemudian Winbox ini adalah aplikasi yang familiar atau paling sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Selanjutnya ada FTP, API, QuickSet, Webfig, MAC, Telnet, Lokal, dan Mikrotik TIC App. Untuk Mikrotik TIC App sendiri itu dapat diinstal pada Android. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau serial device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows, terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Available access by MAC and IP address, usernya admin, passwordnya itu kosongkan saja. Jadi pada bagian connect to merupakan langkah yang digunakan untuk mengakses router kita. Misalkan kita melakukan dengan MAC address atau IP address, kemudian pada bagian login ini adalah opsi untuk user yang digunakan dalam mengakses mikrotik. Jika kalian belum pernah ubah, maka user menggunakan admin dan untuk passwordnya itu masih kosong. Selanjutnya pada menu identity ini adalah hostname pada mikrotik. Lalu ada version, ini versi image pada mikrotik. Kemudian pada bagian board ini adalah cloud host router. Untuk bagian time ini berapa lama mikrotik diaksesnya. Kemudian kita bisa lanjut tampilan jika sudah berhasil terkonek. Pada bagian yang paling atas adalah informasi login kita yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di bawahnya terdapat menu session yaitu untuk menyimpan sesi. Dan pada bagian dashboard terdapat banyak sekali menu. Yang pertama, Endo atau Redo dan Save Mode yaitu untuk remote access. Terdapat juga session, ada uptime yaitu berapa lama waktu router kita diakses. Lalu ada memori atau RAM pada router dan ada CPU pada router. Dan ada tanggal serta waktu yang digunakan. Di sebelah kiri adalah menu-menu yang terdapat pada Winbox yang akan kita bahas satu persatu. Oke, di sini QuickSet digunakan untuk konfigurasi menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, PPPoI, Bright, NAT, Wireless. Capsman digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Interface digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, AOIP, tone, VLAN, dan sebagainya. Wireless digunakan untuk konfigurasi wireless, NS-Stream, Dual Slave Access LAN. Bright menggabungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan Bright, Wireless, Braiding, dan sebagainya. Mesh digunakan untuk konfigurasi HWMP pada wireless mesh. IP menu utama yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address, firewall, web proxy, dan sebagainya. Persiapkan environment PNetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Kedua, persiapkan aplikasi mikrotik. Persiapkan topologi code init dan router virtual mikrotik. Lakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual mikrotik. Connect virtual mikrotik using. Selanjutnya, mengakses router board wide Webfig. Webfig diperkenalkan sejak router OS v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 and IPv6, support HTTP and
HTTPS. Sebagai alternatif Winbox untuk akses router board via Webfig, bisa dengan mengetik IP router pada browser http://ip router. Selanjutnya, Quick Set. Konfigurasi cepat, settingan dapat router dalam satu tampilan, dapat diakses melalui Winbox atau Webfig. Selanjutnya, Remote Access Telnet and SSH. Based on Terminal Command Line Interface. Akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet Console, New Terminal atau Winbox, dan terminal Webfig. Digunakan untuk running script atau ketik akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa gunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Serial Console. Serial Console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial Console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via Serial Console membutuhkan kabel DB-9 atau konverter USB ke DB-9 menggunakan program Hyperterminal Baud Rate 115200 dan data bit 8, parity none, stop bit 1, dan flow control none. Selanjutnya, Serial Console. Masuk ke terminal seperti PuTTY, pilih Connect Type Serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada Device Manager. Lalu, speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik.